Berdarah tersebut berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit, dan menggegerkan warga sekitar yang tengah bersiap menjalankan ibadah. Korban diketahui bernama Roni, 73. Saat kejadian sekitar pukul 17.59 WIB, korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti aktivitas rutinnya menjelang waktu salat. Namun suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Seorang pria berinisial Ra, 24, datang menghampiri korban. Berdasarkan keterangan sementara, keduanya sempat terlibat percakapan singkat yang tidak menimbulkan kecurigaan warga di sekitar lokasi. Tak lama berselang, pelaku secara tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban. Serangan dilakukan secara brutal dan bertubi-tubi, menyasar bagian vital tubuh korban, mulai dari dada, perut, tangan hingga kepala. Korban yang sudah lanjut usia sempat berusaha menyelamatkan diri dari amukan pelaku. Namun, karena kondisi fisik yang lemah serta luka yang cukup parah, korban akhirnya tersungkur di lokasi kejadian. Akibat luka serius yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan segera melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, jajaran Polres Oku Timur langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas gabungan dari Piket Samapta, Unit Reskrim, dan tim identifikasi segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18.10 WIB, pelaku berhasil diamankan di sekitar area kejadian tanpa perlawanan. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK-MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Begitu laporan diterima, anggota langsung bergerak cepat ke lokasi. Koordinasi berjalan dengan baik sehingga pelaku bisa segera diamankan sebelum melarikan diri lebih jauh, ujarnya, Rabu, 8 April 2026. Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut diantaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengungkap motif secara utuh, termasuk kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi kejadian ini, jelas Ibtu Rendi. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Kecepatan pengungkapan ini adalah bukti kesiapsiagaan anggota di lapangan. Negara harus hadir memberikan rasa aman, dan kami pastikan setiap tindak kekerasan akan ditindak tegas, tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada kepolisian serta bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, tambahnya. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Polres Oku Timur bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan seorang lansia berusia 73 tahun di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dalam kurun waktu 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Bersama penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK-MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan pada Rabu 8 April bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Ia menambahkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian, di antaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, kemudian ada 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapores Oku Timur. Masih pak, jangan pak. Ada gepuk dulu pak itu. Balikan pisau ya, balik. Hoi. Ya Allah, bambang. Hei. Rama. Buang pisau kau, buang. Buang pisau kau. Buang. Baru masuk dia tuh nah. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya, udah lama sih. Seorang kakek bernama Roni, 73 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh seorang pemuda menjelang melaksanakan ibadah maghrib ke masjid. Insiden tragis tersebut terjadi di Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan pada Selasa 7 April. Kronologi bermula ketika korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti rutinitas Roni menjelang waktu sholat. Namun tiba-tiba seorang pria inisial RA 24 tahun datang menghampiri korban. Tak selang lama pria tersebut kemudian mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban di sejumlah titik di tubuhnya termasuk area vital Roni. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Ripoku yang Rekan Khairul Rahman. Baik rekan Khairul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah ini bisa terjadi? Baik rekan Arin, peristiwa bermula sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu pelaku datang dari arah gerbang pondok pesantren dengan berjalan perlahan menuju area sekitar masjid, tepatnya di dekat tempat wudhu. Lalu setibanya di lokasi, pelaku mendekati korban Roni alias Mbah Roni dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan sikap yang tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu tidak lama kemudian pelaku secara tiba-tiba melakukan penyerangan dengan cara melompat ke arah korban, lalu memegang kerah baju korban. Selanjutnya pelaku melakukan penusukan pada bagian kepala dan dada, sehingga akibat serangan tersebut korban langsung terjatuh di tempat kejadian. Demikian rekan Arin. Rekan Khairul, bisa disampaikan bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan? Pada saat kejadian, korban sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi pelaku terus melakukan penusukan pada bagian vital tubuh, termasuk dada, perut, tangan, hingga kepala. Sehingga akibat luka berat yang dialami korban meninggal di lokasi kejadian dengan pelumuran darah. Demikian rekan Arin. Bisa dijelaskan apa keterangan saksi pada saat kejadian ini terjadi, rekan Khairul? Saksi yang melihat kejadian dari samping masjid, tepatnya dari depan kamar saksi, segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Ustadz Ulil Albat yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut. Rekan Arin. Apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Pelaku ini setelah melakukan aksinya langsung meninggalkan lokasi kejadian. Namun selanjutnya pada pukul 18
10 waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengamankan tersangka di sekitar lokasi tanpa perlawanan. Pelaku ini diamankan oleh pihak Polres Oku Timur, selanjutnya dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk menjalani proses lebih lanjut. Terakhir kan, Khairul, apa dugaan motif pelaku ini nekat menusuk korban jelang pelaksanaan sholat maghrib menurut keterangan pihak kepolisian? Saat ini pihak Polres sedang menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif dalam rangkaian kejadian secara menyeluruh. Jadi saat ini pihak polisi sedang melakukan penyelidikan secara intensif rekan Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Khairul atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baru masuk dia tuh nak. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya udah lama sih. Nyari informasi. Ya langsung Ketemu nggak, Mas? Ketemu dong. Rekamannya. Ya itu ketemu. Kalau gambar anak itu saya nggak kirain, karena kalau yang jamaah aktif kirain aku. Detik-detik kakek 73 tahun di Oku Timur tewas ditusuk pemuda jelang maghrib. Peristiwa penusukan tragis yang menewaskan seorang lansia terjadi di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa, 7 April 2026, sore. Insiden berdarah tersebut berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit, dan menggegerkan warga sekitar yang tengah bersiap menjalankan ibadah. Korban diketahui bernama Roni, 73. Saat kejadian sekitar pukul 17.59 WIB, korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti aktivitas rutinnya menjelang waktu salat. Namun suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Seorang pria berinisial Ra, 24, datang menghampiri korban. Berdasarkan keterangan sementara, keduanya sempat terlibat percakapan singkat yang tidak menimbulkan kecurigaan warga di sekitar lokasi. Tak lama berselang, pelaku secara tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban. Serangan dilakukan secara brutal dan bertubi-tubi, menyasar bagian vital tubuh korban, mulai dari dada, perut, tangan hingga kepala. Korban yang sudah lanjut usia sempat berusaha menyelamatkan diri dari amukan pelaku. Namun, karena kondisi fisik yang lemah serta luka yang cukup parah, korban akhirnya tersungkur di lokasi kejadian. Akibat luka serius yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan segera melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, jajaran Polres Oku Timur langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas gabungan dari Piket Samapta, Unit Reskrim, dan tim identifikasi segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18.10 WIB, pelaku berhasil diamankan di sekitar area kejadian tanpa perlawanan. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Begitu laporan diterima, anggota langsung bergerak cepat ke lokasi. Koordinasi berjalan dengan baik sehingga pelaku bisa segera diamankan sebelum melarikan diri lebih jauh, ujarnya, Rabu, 8 April 2026. Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut diantaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban.
Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengungkap motif secara utuh, termasuk kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi kejadian ini, jelas Ibtu Rendi. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Kecepatan pengungkapan ini adalah bukti kesiapsiagaan anggota di lapangan. Negara harus hadir memberikan rasa aman, dan kami pastikan setiap tindak kekerasan akan ditindak tegas, tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada kepolisian serta bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, tambahnya. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Polres Oku Timur bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan seorang lansia berusia 73 tahun di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dalam kurun waktu 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Bersama penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIKMH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan pada Rabu 8 April bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Ia menambahkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian, di antaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, kemudian ada 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Lalu Pak. Masih Pak. Jangan Pak. Ada gepok dulu Pak itu. Balikkan pisau ya, balikkan. Woi. Ya Allah, Mbak. Hei. Rama. Buang pisau kau, buang. Buang pisau kau. Buang. Baru masuk dia tuh, nah. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya, udah lama sih. Seorang kakek bernama Roni, 73 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh seorang pemuda menjelang melaksanakan ibadah maghrib ke masjid. Insiden tragis tersebut terjadi di Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan pada Selasa 7 April. Kronologi bermula ketika korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti rutinitas Roni menjelang waktu sholat. Namun tiba-tiba seorang pria inisial RA 24 tahun datang menghampiri korban.
Tak selang lama, pria tersebut kemudian mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban di sejumlah titik di tubuhnya termasuk area vital Roni. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Ripoku yakni rekan Khairul Rahman. Baik rekan Khairul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah ini bisa terjadi? Baik rekan Arin, peristiwa bermula sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu pelaku datang dari arah gerbang pondok pesantren dengan berjalan perlahan menuju area sekitar masjid, tepatnya di dekat tempat wudhu. Lalu setibanya di lokasi, pelaku mendekati korban Roni alias Mbah Roni dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan sikap yang tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu tidak lama kemudian pelaku secara tiba-tiba melakukan penyerangan dengan cara melompat ke arah korban, lalu memegang kerah baju korban. Selanjutnya pelaku melakukan penusukan pada bagian kepala dan dada, sehingga akibat serangan tersebut korban langsung terjatuh di tempat kejadian. Demikian rekan Arin. Rekan Khairul, bisa disampaikan bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan? Pada saat kejadian, korban sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi pelaku terus melakukan penusukan pada bagian vital tubuh, termasuk dada, perut, tangan, hingga kepala. Sehingga akibat luka berat yang dalam korban meninggal di lokasi kejadian dengan pelumuran darah. Demikian rekan Arin. Bisa dijelaskan apa keterangan saksi pada saat kejadian ini terjadi, rekan Khairul? Saksi yang melihat kejadian dari samping masjid, tepatnya dari depan kamar saksi, segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Ustadz Ulil Albat yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut. Rekan Arin. Apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Pelaku ini setelah melakukan aksinya langsung meninggalkan lokasi kejadian. Namun selanjutnya pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengamankan tersangka di sekitar lokasi tanpa perlawanan. Pelaku ini diamankan oleh pihak Polres Oku Timur, selanjutnya dibawa ke Mapores Oku Timur untuk menjalani proses lebih lanjut. Terakhir rekan Khairul, apa dugaan motif pelaku ini nekat menusuk korban jelang pelaksanaan sholat maghrib menurut keterangan pihak kepolisian? Saat ini pihak Polres sedang menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif dalam rangkaian kejadian secara menyeluruh. Jadi saat ini pihak polisi sedang melakukan penyelidikan secara intensif, rekan Arin. Oke baik, terima kasih rekan Khairul atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baru masuk dia itu nah. Baru masuk dia itu dari kan gerbang samping itu dia itu. Iya, udah lama sih. Cari informasi. Ya langsung Ketemu tak mas? Ketemu ya. Namanya? Ya itu, ketemu. Kalau gambar anak itu saya nggak kirain, karena kalau yang jamaah aktif kirain aku. Detik-detik kakek 73 tahun di Oku Timur tewas ditusuk pemuda jelang maghrib. Peristiwa penusukan tragis yang menewaskan seorang lansia terjadi di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa, 7 April 2026, sore. Insiden berdarah tersebut berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit, dan menggegerkan warga sekitar yang tengah bersiap menjalankan ibadah. Korban diketahui bernama Roni, 73. Saat kejadian sekitar pukul 17.
59 WIB, korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti aktivitas rutinnya menjelang waktu salat. Namun suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Seorang pria berinisial Ra, 24, datang menghampiri korban. Berdasarkan keterangan sementara, keduanya sempat terlibat percakapan singkat yang tidak menimbulkan kecurigaan warga di sekitar lokasi. Tak lama berselang, pelaku secara tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban. Serangan dilakukan secara brutal dan bertubi-tubi, menyasar bagian vital tubuh korban, mulai dari dada, perut, tangan hingga kepala. Korban yang sudah lanjut usia sempat berusaha menyelamatkan diri dari amukan pelaku. Namun, karena kondisi fisik yang lemah serta luka yang cukup parah, korban akhirnya tersungkur di lokasi kejadian. Akibat luka serius yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan segera melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, jajaran Polres Oku Timur langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas gabungan dari Piket Samapta, Unit Reskrim, dan tim identifikasi segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18. 10 WIB, pelaku berhasil diamankan di sekitar area kejadian tanpa perlawanan. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Begitu laporan diterima, anggota langsung bergerak cepat ke lokasi. Koordinasi berjalan dengan baik sehingga pelaku bisa segera diamankan sebelum melarikan diri lebih jauh, ujarnya, Rabu, 8 April 2026. Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut diantaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengungkap motif secara utuh, termasuk kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi kejadian ini, jelas Ibtu Rendi. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Kecepatan pengungkapan ini adalah bukti kesiapsiagaan anggota di lapangan. Negara harus hadir memberikan rasa aman, dan kami pastikan setiap tindak kekerasan akan ditindak tegas, tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada kepolisian serta bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, tambahnya. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Polres Oku Timur bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan seorang lansia berusia 73 tahun di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dalam kurun waktu 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Bersama penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan pada Rabu 8 April bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Ia menambahkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian, di antaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, kemudian ada 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban.
Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Masih pak? Jangan pak. Ada gepuk dulu pak itu. Balikkan pisau ya, balik. Oi. Ya Allah, Bang. Hei, hei, hei. Rama. Rama. Buang pisau kau, buang. Buang pisau kau. Buang. Baru masuk dia tuh nak. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya, udah lama sih. Seorang kakek bernama Roni, 73 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh seorang pemuda jelang melaksanakan ibadah maghrib ke masjid. Insiden tragis tersebut terjadi di Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan pada Selasa 7 April. Kronologi bermula ketika korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti rutinitas Roni menjelang waktu sholat. Namun tiba-tiba seorang pria inisial RA 24 tahun datang menghampiri korban. Tak selang lama pria tersebut kemudian mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban di sejumlah titik di tubuhnya termasuk area vital Roni. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Ripoku yang direkan Khairul Rahman. Baik rekan Khairul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah ini bisa terjadi? Baik rekan Arin, peristiwa bermula sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu pelaku datang dari arah gerbang pondok pesantren dengan berjalan perlahan menuju area sekitar masjid, tepatnya di dekat tempat wudhu. Lalu setibanya di lokasi, pelaku mendekati korban Roni alias Mbah Roni dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan sikap yang tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu tidak lama kemudian pelaku secara tiba-tiba melakukan penyerangan dengan cara melompat ke arah korban, lalu memegang kerah baju korban. Selanjutnya pelaku melakukan penusukan pada bagian kepala dan dada, sehingga akibat serangan tersebut korban langsung terjatuh di tempat kejadian. Demikian rekan Arin. Rekan Khairul, bisa disampaikan bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan? Pada saat kejadian, korban sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi pelaku terus melakukan penusukan pada bagian vital tubuh, termasuk dada, perut, tangan, hingga kepala. Sehingga akibat luka berat yang dialami korban meninggal di lokasi kejadian dengan pelumuran darah. Demikian rekan Arin. Bisa dijelaskan apa keterangan saksi pada saat kejadian ini terjadi, rekan Khairul? Saksi yang melihat kejadian dari samping masjid, tepatnya dari depan kamar saksi, segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Ustadz Ulil Albat yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut. Rekan Arin. Apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Pelaku ini setelah melakukan aksinya langsung meninggalkan lokasi kejadian. Namun selanjutnya pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengamankan tersangka di sekitar lokasi tanpa perlawanan. Pelaku ini diamankan oleh pihak Polres Oku Timur, selanjutnya dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk menjalani proses lebih lanjut.
Terakhir kan, Khairul, apa dugaan motif pelaku ini nekat menusuk korban jelang pelaksanaan sholat maghrib menurut keterangan pihak kepolisian? Eh, Saat ini pihak Polres sedang menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif dalam rangkaian kejadian secara menyeluruh. Jadi saat ini pihak polisi sedang melakukan penyelidikan secara intensif rekan Arin. Oke baik, terima kasih rekan Khairul atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baru masuk dia tuh nak. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya udah lama sih. Cari informasi. Ya langsung Ketemu tak mas? Ketemu ya. Namanya? Ya itu ketemu. Kalau gambar anak itu saya nggak kirain karena kalau yang sama aktif kirain aku. Detik-detik kakek 73 tahun di Oku Timur tewas ditusuk pemuda jelang maghrib. Peristiwa penusukan tragis yang menewaskan seorang lansia terjadi di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa, 7 April 2026, sore. Insiden berdarah tersebut berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit, dan menggegerkan warga sekitar yang tengah bersiap menjalankan ibadah. Korban diketahui bernama Roni, 73. Saat kejadian sekitar pukul 17.59 WIB, korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti aktivitas rutinnya menjelang waktu salat. Namun suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Seorang pria berinisial Ra, 24, datang menghampiri korban. Berdasarkan keterangan sementara, keduanya sempat terlibat percakapan singkat yang tidak menimbulkan kecurigaan warga di sekitar lokasi. Tak lama berselang, pelaku secara tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban. Serangan dilakukan secara brutal dan bertubi-tubi, menyasar bagian vital tubuh korban, mulai dari dada, perut, tangan hingga kepala. Korban yang sudah lanjut usia sempat berusaha menyelamatkan diri dari amukan pelaku. Namun, karena kondisi fisik yang lemah serta luka yang cukup parah, korban akhirnya tersungkur di lokasi kejadian. Akibat luka serius yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan segera melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, jajaran Polres Oku Timur langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas gabungan dari Piket Samapta, Unit Reskrim, dan tim identifikasi segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18.10 WIB, pelaku berhasil diamankan di sekitar area kejadian tanpa perlawanan. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Begitu laporan diterima, anggota langsung bergerak cepat ke lokasi. Koordinasi berjalan dengan baik sehingga pelaku bisa segera diamankan sebelum melarikan diri lebih jauh, ujarnya, Rabu, 8 April 2026. Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut diantaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut.
Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengungkap motif secara utuh, termasuk kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi kejadian ini, jelas Ibtu Rendi. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Kecepatan pengungkapan ini adalah bukti kesiapsiagaan anggota di lapangan. Negara harus hadir memberikan rasa aman, dan kami pastikan setiap tindak kekerasan akan ditindak tegas, tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada kepolisian serta bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, tambahnya. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Polres Oku Timur bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan seorang lansia berusia 73 tahun di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dalam kurun waktu 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Bersama penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK-MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan pada Rabu 8 April bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Ia menambahkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Di antaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, kemudian ada 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Nagepok dulu pelaku itu. Balikan pisau ya, balik. Woi. Ya Allah, Bang. Hei, hei, hei. Lama. Lama. Buang pisau kau, buang. Buang pisau kau. Buang. Baru masuk dia tuh nak. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya, udah lama sih. Seorang kakek bernama Roni, 73 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh seorang pemuda menjelang melaksanakan ibadah maghrib ke masjid. Insiden tragis tersebut terjadi di Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan pada Selasa 7 April. Kronologi bermula ketika korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti rutinitas Roni menjelang waktu sholat. Namun tiba-tiba seorang pria inisial RA 24 tahun datang menghampiri korban. Tak selang lama pria tersebut kemudian mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban di sejumlah titik di tubuhnya termasuk area vital Roni. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Ripoku yang direkan Khairul Rahman.
Baik rekan Khairul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah ini bisa terjadi? Baik rekan Arin, peristiwa bermula sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu pelaku datang dari arah gerbang pondok pesantren dengan berjalan perlahan menuju area sekitar masjid, tepatnya di dekat tempat wudhu. Lalu setibanya di lokasi, pelaku mendekati korban Roni alias Mbah Roni dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan sikap yang tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu tidak lama kemudian pelaku secara tiba-tiba melakukan penyerangan dengan cara melompat ke arah korban, lalu memegang kerah baju korban. Selanjutnya pelaku melakukan penusukan pada bagian kepala dan dada, sehingga akibat serangan tersebut korban langsung terjatuh di tempat kejadian. Demikian rekan Arin. Rekan Khairul, bisa disampaikan bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan? Pada saat kejadian, korban sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi pelaku terus melakukan penusukan pada bagian vital tubuh, termasuk dada, perut, tangan, hingga kepala. Sehingga akibat luka berat yang dialami korban meninggal di lokasi kejadian dengan pelumuran darah. Demikian rekan Arin. Bisa dijelaskan apa keterangan saksi pada saat kejadian ini terjadi, rekan Khairul? Saksi yang melihat kejadian dari samping masjid, tepatnya dari depan kamar saksi, segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Ustadz Ulil Albat yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut. Rekan Arin. Apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Pelaku ini setelah melakukan aksinya langsung meninggalkan lokasi kejadian. Namun selanjutnya pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengamankan tersangka di sekitar lokasi tanpa perlawanan. Pelaku ini diamankan oleh pihak Polres Oku Timur, selanjutnya dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk menjalani proses lebih lanjut. Terakhir rekan Khairul, apa dugaan motif pelaku ini nekat menusuk korban jelang pelaksanaan sholat maghrib menurut keterangan pihak kepolisian? Saat ini pihak Polres sedang menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif dalam rangkaian kejadian secara menyeluruh. Jadi saat ini pihak polisi sedang melakukan penyelidikan secara intensif, rekan Arin. Oke baik, terima kasih rekan Khairul atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baru masuk dia tuh nak. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya, udah lama sih. Nyari informasi. Ya langsung Ketemu tak, Mas? Ketemu. Rekamannya. Ya itu ketemu. Kalau gambar anak itu saya nggak kirain, karena kalau yang jamaah aktif kirain aku. Detik-detik kakek 73 tahun di Oku Timur tewas ditusuk pemuda jelang maghrib. Peristiwa penusukan tragis yang menewaskan seorang lansia terjadi di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa, 7 April 2026, sore. Insiden berdarah tersebut berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit, dan menggegerkan warga sekitar yang tengah bersiap menjalankan ibadah. Korban diketahui bernama Roni, 73. Saat kejadian sekitar pukul 17.59 WIB, korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti aktivitas rutinnya menjelang waktu salat. Namun suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Seorang pria berinisial Ra, 24,
datang menghampiri korban. Berdasarkan keterangan sementara, keduanya sempat terlibat percakapan singkat yang tidak menimbulkan kecurigaan warga di sekitar lokasi. Tak lama berselang, pelaku secara tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban. Serangan dilakukan secara brutal dan bertubi-tubi, menyasar bagian vital tubuh korban, mulai dari dada, perut, tangan hingga kepala. Korban yang sudah lanjut usia sempat berusaha menyelamatkan diri dari amukan pelaku. Namun, karena kondisi fisik yang lemah serta luka yang cukup parah, korban akhirnya tersungkur di lokasi kejadian. Akibat luka serius yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan segera melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, jajaran Polres Oku Timur langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas gabungan dari Piket Samapta, Unit Reskrim, dan tim identifikasi segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18. 10 WIB, pelaku berhasil diamankan di sekitar area kejadian tanpa perlawanan. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Begitu laporan diterima, anggota langsung bergerak cepat ke lokasi. Koordinasi berjalan dengan baik sehingga pelaku bisa segera diamankan sebelum melarikan diri lebih jauh, ujarnya, Rabu, 8 April 2026. Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut diantaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengungkap motif secara utuh, termasuk kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi kejadian ini, jelas Ibtu Rendi. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Kecepatan pengungkapan ini adalah bukti kesiapsiagaan anggota di lapangan. Negara harus hadir memberikan rasa aman, dan kami pastikan setiap tindak kekerasan akan ditindak tegas, tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada kepolisian serta bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, tambahnya. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Polres Oku Timur bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan seorang lansia berusia 73 tahun di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dalam kurun waktu 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Bersama penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan pada Rabu 8 April bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Ia menambahkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian, di antaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, kemudian ada 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapores Oku Timur. Masih Pak. Mana Pak? Ada gepuk dulu Pak itu. Balikkan pisau ya, balik. Woi. Ya Allah, Mbak. Hei, hei, hei. Rama. Rama. Buang pisau kau, buang. Buang pisau kau. Wah. Baru masuk dia tuh nak. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Beliau udah lama sih. Seorang kakek bernama Roni, 73 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah setelah ditusuk oleh seorang pemuda menjelang melaksanakan ibadah maghrib ke masjid. Insiden tragis tersebut terjadi di Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan pada Selasa 7 April. Kronologi bermula ketika korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti rutinitas Roni menjelang waktu sholat. Namun tiba-tiba seorang pria inisial RA 24 tahun datang menghampiri korban. Tak selang lama pria tersebut kemudian mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban di sejumlah titik di tubuhnya termasuk area vital Roni. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Ripoku yang direkan Khairul Rahman. Baik rekan Khairul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah ini bisa terjadi? Baik rekan Arin, peristiwa bermula sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu pelaku datang dari arah gerbang pondok pesantren dengan berjalan perlahan menuju area sekitar masjid, tepatnya di dekat tempat wudhu. Lalu setibanya di lokasi, pelaku mendekati korban Roni alias Mbah Roni dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan sikap yang tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu tidak lama kemudian pelaku secara tiba-tiba melakukan penyerangan dengan cara melompat ke arah korban, lalu memegang kerah baju korban. Selanjutnya pelaku melakukan penusukan pada bagian kepala dan dada, sehingga akibat serangan tersebut korban langsung terjatuh di tempat kejadian. Demikian rekan Arin. Rekan Khairul, bisa disampaikan bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali ditemukan? Pada saat kejadian, korban sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi pelaku terus melakukan penusukan pada bagian vital tubuh, termasuk dada, perut, tangan, hingga kepala. Sehingga akibat luka berat yang dialami korban meninggal di lokasi kejadian dengan pelumuran darah. Demikian rekan Arin. Bisa dijelaskan apa keterangan saksi pada saat kejadian ini terjadi, rekan Khairul? Saksi yang melihat kejadian dari samping masjid, tepatnya dari depan kamar saksi, segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Ustadz Ulil Albat yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren tersebut. Rekan Arin. Apakah pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Pelaku ini setelah melakukan aksinya langsung meninggalkan lokasi kejadian. Namun selanjutnya pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengamankan tersangka di sekitar lokasi tanpa perlawanan. Pelaku ini diamankan oleh pihak Polres Oku Timur, selanjutnya dibawa ke Mapores Oku Timur untuk menjalani proses lebih lanjut. Terakhir rekan Khairul, apa dugaan motif pelaku ini nekat menusuk korban jelang pelaksanaan sholat maghrib menurut keterangan pihak kepolisian? Saat ini pihak Polres
sedang menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif dalam rangkaian kejadian secara menyeluruh. Jadi saat ini pihak polisi sedang melakukan penyelidikan secara intensif rekan Arin. Oke baik, terima kasih rekan Khairul atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baru masuk dia tuh nak. Baru masuk dia tuh dari kan gerbang samping itu dia tuh. Iya udah lama sih. Nyari informasi. Dia langsung Ketemu tak mas? Ketemu deh. Namanya? Ya itu ketemu. Kalau gambar anak itu saya nggak kirain, karena kalau yang jamaah aktif kirain aku. Detik-detik kakek 73 tahun di Oku Timur tewas ditusuk pemuda jelang maghrib. Peristiwa penusukan tragis yang menewaskan seorang lansia terjadi di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa, 7 April 2026, sore. Insiden berdarah tersebut berlangsung cepat, hanya dalam hitungan menit, dan menggegerkan warga sekitar yang tengah bersiap menjalankan ibadah. Korban diketahui bernama Roni, 73. Saat kejadian sekitar pukul 17.59 WIB, korban tengah duduk santai di halaman masjid seperti aktivitas rutinnya menjelang waktu salat. Namun suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Seorang pria berinisial Ra, 24, datang menghampiri korban. Berdasarkan keterangan sementara, keduanya sempat terlibat percakapan singkat yang tidak menimbulkan kecurigaan warga di sekitar lokasi. Tak lama berselang, pelaku secara tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban. Serangan dilakukan secara brutal dan bertubi-tubi, menyasar bagian vital tubuh korban, mulai dari dada, perut, tangan hingga kepala. Korban yang sudah lanjut usia sempat berusaha menyelamatkan diri dari amukan pelaku. Namun, karena kondisi fisik yang lemah serta luka yang cukup parah, korban akhirnya tersungkur di lokasi kejadian. Akibat luka serius yang diderita, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan segera melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, jajaran Polres Oku Timur langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas gabungan dari Piket Samapta, Unit Reskrim, dan tim identifikasi segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18.10 WIB, pelaku berhasil diamankan di sekitar area kejadian tanpa perlawanan. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK/MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Begitu laporan diterima, anggota langsung bergerak cepat ke lokasi. Koordinasi berjalan dengan baik sehingga pelaku bisa segera diamankan sebelum melarikan diri lebih jauh, ujarnya, Rabu, 8 April 2026. Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut diantaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengungkap motif secara utuh, termasuk kemungkinan adanya faktor lain yang melatar belakangi kejadian ini, jelas Ibtu Rendi. Terpisah,
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Kecepatan pengungkapan ini adalah bukti kesiapsiagaan anggota di lapangan. Negara harus hadir memberikan rasa aman, dan kami pastikan setiap tindak kekerasan akan ditindak tegas, tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada kepolisian serta bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, tambahnya. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur. Polres Oku Timur bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan seorang lansia berusia 73 tahun di halaman Masjid Ramadan, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dalam kurun waktu 11 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Bersama penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Kapolres Oku Timur AKBP Adik Listiono SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona menjelaskan pada Rabu 8 April bahwa cepatnya penangkapan pelaku tidak lepas dari kesiapsiagaan anggota di lapangan. Ia menambahkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah pelaku diamankan, tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian. Di antaranya satu bilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan pelaku, kemudian ada 2 pasang alas kaki, serta kopiah milik korban. Sementara itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Martapura untuk dilakukan visum guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penusukan tersebut. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Oku Timur.